Dan malam hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita, namanya Vini Tangerang. Baik, shalom Vini. Dibuka mute-nya, shalom. Shalom semuanya. Shalom Wah, semua, salam Bugem. ya semangat ya, semangat ya. Semangat. Semoga bisa berjalan dengan baik ya kesaksiannya, karena bandwidthmu agak sedikit bermasalah sedikit nih kelihatannya, agak sinyal. Nah ini sekarang sudah oke. Nah silakan Vini yang mau bersaksi malam hari ini. Judul kesaksiannya itu ya sekitar mengandalkan Tuhan, begitu ya Vini ya. Sekitar hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari saya persilakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Gem Eli dan Ko Frans. Saya boleh kesaksian lagi bukan karena saya lebih hebat daripada siapapun, tapi saya sudah melewati hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Jadi saya sangat tidak tahu diri kalau saya tidak menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi biar menjadi kekuatan bagi semua jemaat Victory juga di sini. Nama saya Vini. Mungkin kalau ada yang udah tahu biasa, saya udah onsite, udah kesaksian. Yang suami saya pecandu narkoba, pemain perempuan, KDRT, semua masalah laki-laki semuanya ada di suami saya. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu Tuhan itu baik. Saya sudah dipulihkan secara hati dan suami saya juga sudah kembali bersama dengan saya. Tapi ya ketika kita sepakat dengan Tuhan, justru iblis tidak senang, dan ketika kita sudah mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, iblis tidak akan tinggal diam. Suami saya sudah kembali, tapi saya tetap diproses lewat perbuatan dan perlakuan suami saya sehari-hari. Justru saya ngerasa dulu dia nggak ada tuh saya lebih nggak tersiksa ya. Sekarang dia ada, balik, saya bersyukur Tuhan tuh Tuhan baik. Dia sekarang tidak bersama wanita di luar sana. Tanpa rehabilitasi dia sudah berhenti dari narkoba segala jenis apapun, dan judi sudah stop semuanya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya ketika ada satu orang yang bertahan, rumah tangga kita pasti selamat. Seperti yang Bu Gem Eli selalu bilang, cari kerajaan Allah itu bukan kita sering ke gereja atau apapun itu, tapi cari kerajaan Allah tuh ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika rumah tangga walaupun kacau balau, hancur berantakan, tapi ketika kita sepakat dengan Tuhan mau mencari kerajaan Allah, kita tidak lagi mengingini keinginan pribadi kita. Saya secara manusia, kalau Tuhan kasih saya pilihan, saya ingin pergi, dan kalau ditanya berapa kali saya mau menyerah dengan suami seperti ini. Saya dipukulin, dia pulang mabok, dia sama perempuan lain dari dulu. Tapi puji Tuhan sekarang udah kembali. Tidak di situ aja, sekarang sudah selesai. Tapi yang saya mau saksikan adalah ketika kita udah tahu dan udah pulih secara hati, dan kita mau ngelakuin kebenaran Tuhan tuh nggak gampang. Seperti yang Bu Eli bilang, justru berdarah-darah. Karena kita tuh melawan daging kita. Secara orang yang kurang ajar, orang yang kelakuannya semena-mena, kita harus tetap mengampuni, mengasihi, tidak mengambil
hak Tuhan untuk menghakimi dia. Secara manusia, saya tuh pengen pergi. Makanya saya bilang minta satu lagu ya, Kofran, sekali Yesus tetap Yesus. Ini lagu yang membuat saya selalu dikuatkan. Ketika saya lemah, saya kuat, saya tetap takjub dengan perbuatan Tuhan di hidup saya. Karena kasihnya saya ada sampai hari ini. Saya nggak mati, saya nggak gila. Itu semua karena kemurahan dan kasihnya Tuhan. Dipukulin, ditonjokin, sampai sedemikian rupa. Saya percaya Tuhan bela hidup saya. Saya nggak bonyok-bonyok, saya masih mukanya saya wajar gitu, masih kayak manusia, wanita. Setiap kali dia ngelakuin kesalahan tuh selalu saya yang salah. Tapi itulah yang salib saya. Jadi saya mau Tuhan, saya mau sepakat sekalipun untuk melakukan itu nggak gampang dan berdarah-darah. Sekarang suami saya udah pulang, tapi dia bangkrut. Jadinya kita tuh kalau apa-apa beli apa salah, beli ini salah, beli itu salah. Pokoknya jadi pelit. Jadi itu jadi agak susah ya. Tapi ya saya bersyukur juga karena Tuhan ambil semuanya. Mungkin dia kalau nggak diambil ya mungkin dia masih di luar sana. Jadi saya bersyukur apapun itu yang Tuhan lakukan itu baik bagi kami. Saya masih dipelihara Tuhan, saya masih dicukupkan segala apapun yang saya perlukan, butuhkan. Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya ada sekarang, seminggu lalu tuh saya fellowship sama gereja lokal. Biasa saya kaum wanita pulangnya tuh langsung pulang ke rumah. Tapi kemarin itu saya lupa info sama dia kalau saya ada fellowship dulu sebentar. Tahu-tahu dia tuh langsung tanya ke saya, kemana? Katanya kelayapan dulu ya, katanya dia bilang gitu. Saya bilang saya lupa kasih tahu kamu kalau saya fellowship sama pelayan Tuhan semua di gereja. Mau ini, tapi saya lupa kasih tahu. Saya minta maaf ya. Oh dia udah marah, dia nggak bisa karena dia tuh ya saya tahu itu musuh saya bukan dia, tapi yang ada di belakang dia. Ketika kita udah sepakat mau bekerja bersama dengan Tuhan, nggak akan semakin mudah. Yang ada ya saya rasa tuh saya semakin terhimpit gitu loh. Tapi ya itu sekali Yesus tetap Yesus, saya nggak akan menyerah. Karena secara hati saya sudah pulih. Saya bersyukur saya punya mentor Ibu Eli yang saya nggak tahu saya harus balas kayak gimana. Tapi lewat kesaksian hidupnya, lewat dia selalu menguatkan saya. Dia selalu support sekalipun kita berjauhan. Tapi teladan dia, kekuatan yang dari dia cukup buat saya walaupun kita nggak ketemu, cukup buat saya bertumbuh. Jujur di gereja lokal saya kurang ngerasa sesuatu yang bertumbuh karena saya nggak ada contoh yang seperti beliau Bugem, seperti kasus saya. Jadi saya ngerasanya ya kalian cuma enak gitu loh. Kalian nggak seperti saya yang bonyok gitu rumah tangga. Tapi Tuhan ajaib, dia begitu mengasihi saya. Saya berjumpa dengan Bu Eli tuh sangat ya luar biasa lah caranya Tuhan. Waktu itu saya selingkuhan suami saya namanya Eli, jadi saya cari-cari malah ketemunya Bu Eli. Luar biasanya Tuhan. Itu adalah di situ khotbahnya adalah stop jadi detektif kata dia. Itu ya Tuhan itu ajaib.
Di situ saya dikuatkan, diberi semangat, kekuatan, bahkan dia tidak segan-segan ya datang ke sini. Padahal siapa saya, tapi dia begitu rendah hatinya Ibu Gem Victory ini, dia mau gitu telepon, dia mau follow up setiap kali gimana kabarnya, gimana. Dan saya bersyukur saya ketemu alatnya Tuhan yang luar biasa. Melalui hidupnya saya bisa sampai hari ini saya kuat karena teladannya. Terima kasih ya Bu Gem. Terima kasih udah selalu support aku. Selalu ada walaupun kita jauh, walaupun kita nggak kenal deket, tapi saya percaya hati Tuhan ada padamu. Jadi sebegitu lebar, sebegitu luasnya kamu mau mengasihi orang-orang yang membutuhkan seperti saya dulu. Dan saya juga sekarang saya pengen seperti yang beliau lakukan. Saya akan melakukan hal yang sama untuk membawa jiwa-jiwa seperti yang beliau lakukan. Itu cuma itu yang saya bisa balas kepada Tuhan, dan saya juga mau balas kebaikannya Bu Eli dengan cara bersaksi supaya nama Tuhan dipermuliakan ya Bu. Kita kuat semua wanita-wanita di sini. Itu karena kasihnya Tuhan ada selalu. Oh ya tadi jadi lupa. Singkat cerita tadi saya udah pulang, dia marah. Tiba-tiba dia pukul saya di bagian kepala. Pum, di sini. Udah lama dia nggak pukul saya. Sudah stop berapa lama. Tapi saya percaya itu iblis, bukan dia. Karena dia sebenarnya udah, ya rohnya juga udah, di alam roh juga dia sedang di sekolah gitu. Tapi ya iblis itu tidak mau saya ngerti maksudnya Tuhan. Saya bersaksi kayak begini ya gini, iblis nggak seneng. Jadi dia pukul tepat di bagian kepala itu sangat kenceng, dan saya ngerasain sampai anak saya turun ke bawah. Anak saya dia saksi dari dulu sampai sekarang. Ketika papanya pukul dia ini, ya puji Tuhan itu karena kasih Tuhan juga. Dia bertahan dan dia bisa jadi anak yang baik, anak yang manis, nggak seperti yang kayak gimana. Dia turun langsung kakinya lemes dan dia cuma duduk di tangga. Dia bilang pas papinya pergi, dia udah pukul langsung pergi. Aku bilang, Immanuel, Tuhan memberkatimu. Dia pergi ke toko. Yang selalu Bu Gem bilang, bersukacitalah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Itu juga yang aku lakuin. Setelah dia pergi, aku ngomong sama anakku, itu bukan papi nak. Di belakang dia, kan kamu ngerti kan sekarang. Kita tuh udah ngerti kalau kita satu keluarga akan melayani Tuhan, akan menjadi saksi sampai kapanpun kita hidup untuk Tuhan. Terus anak saya bilang begini, anak saya dulu pernah benci sama bapaknya, tapi sekarang udah pulih juga. Dia bilang kayak gini, iya Mi, katanya seperti Mami mengampuni papi, aku juga akan mengampuni. Di situ saya remuk hati. Saya bisa, saya mampu, tapi anak sekecil itu 12 tahun, dia mampu melepaskan pengampunan untuk papanya yang secara dia nggak jahat sama anak-anaknya, tapi secara mental anak saya udah dari kecil dihancurkan. Mana ada anak yang tega ngelihat mamanya seperti itu gitu. Mau dikasih benda yang berharga sekalipun tidak akan ada gunanya, karena yang dia perlu ya mamanya disayang gitu. Tapi ya itulah, saya bertahan, tetapi Tuhan itu
benar-benar mujizatnya besar untuk anak saya. Jadi saya jadi contoh dulu untuk anak-anak gitu. Ketika saya ketika dia bilang seperti mami ngampuni papi, aku juga akan terus ngampuni papi sampai papi jiwanya diselamatkan. Dahsyatnya itu Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kami. Eh, saya dulu aku bilang Tuhan mau dibawa kemana rumah tangga saya, anak-anak saya hancur. Tapi nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan ketika ada harga, ada yang mau bayar harga untuk melakukan, mengambil bagian untuk mengampuni. Ketika kita seperti yang Bugem minggu lalu khotbahkan, ketika kita tidak mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi, tapi kita mengambil bagian kita untuk mengampuni dan mengampuni. Ketika dia pulang dari toko, terus dia nyamperin saya. Saya di situ sebelum dia pulang saya doa sama Tuhan. Tuhan, tidak ada yang bisa saya persembahkan selain rasa sakit ini Tuhan. Karena persembahan yang sakit ini juga saya percaya ini ya. Nggak ada yang bisa saya persembahkan selain ini. Pas di saat itu. Saya mandi sambil saya usap kepala saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan semuanya. Segala rasa sakit yang ada di tubuh, di hati. Saya serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara saya, hidup saya. Setelah itu, saya nggak ngerasain sakit, benjol atau apapun nggak ada. Tapi segitu kencengnya sebenarnya dia pukul saya di bagian kepala. Tapi tiba-tiba dia pulang, saya sambil puji-pujian di atas sambil lipat baju di atas, beresin baju. Terus dia nyamperin saya, terus dia peluk saya, tiba-tiba peluk saya. Dia bilang, sorry saya tadi pukul kamu. Aku cuma bilang, saya udah maafin kamu. Karena Tuhan yang suruh saya terus ngampuni kamu. Terus dia cuma diam. Dia hanya diam. Dia peluk saya, dia nggak bisa berkata apapun. Terus dia bilang sama saya, kamu nggak kenapa-napa. Soalnya tangan aku bengkak, dia tunjukin tangannya bengkak 2 kali lipat daripada tangannya biasa. Ya Tuhan, aku bilang, sini aku gosokin, aku bilang ya, aku gosokin. Dia, aku bilang, minta ampunnya sama Tuhan, bukan sama saya. Karena kamu lagi ngadepin kekuatannya Tuhan. Kalau kamu terus ngelawan, maksudnya ya saya tahu itu bukan kamu. Tapi ayolah berbalik sama Tuhan supaya kamu tidak dipermainkan iblis, dipakai di ini, dipakai di ini. Jadi sepakatlah kita ayo. Karena kamu juga udah ngerti kan maksudnya tuh Tuhan panggil kita untuk apa. Tapi ya karena dia belum intim bersama dengan Tuhan, jadi dia dipakai nanti dia baik kayak gitu. Jadinya saya jadi bingung kadang-kadang. Tapi dia kayak gini, kayak gitu. Saya percaya Tuhan lagi menyempurnakan iman saya supaya saya berespon dengan benar. Walaupun keadaan apapun, yang saya ucapkan hanya sekali Yesus, tetap Yesus. Itu saja kesaksian saya, tidak panjang lebar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bugem dan Kofran semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya, saya dikasih ruang untuk bersaksi dan untuk saling menguatkan semuanya. Terima kasih ya. Wow, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Aduh. Jadi ikut-ikutan ini ya, terharu jadinya saya ini. Aduh, Tuhan Yesus dahsyat ya buat ibu dan suami untuk terus
mengalami proses yang datangnya dari Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Vini yang sudah menjadi berkat buat kita. Ya, kita percaya semakin hari semakin dipulihkan. Tidak lagi ada air mata kesedihan, tapi selalu ada air mata sukacita bersyukur kepada Tuhan. Thank you buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati.